Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam jumlah Kak. mahasiswa berapa ya? Mahasiswa jumlahnya berapa? Izin Ibu ada 38. 38. Berarti ini baru 29 orang dong. Terus yang off cam bisa on cam nggak ya? Yang off cam silahkan on cam dulu ya. Saya dalam perjalanan. Kalau saya kan, kalaupun off cam, saya kan suaranya kedengaran ya, ngoceh ya. Ini saya coba screenshot dulu. Jadi yang nggak hadir bisa kelihatan. Bilang aja nggak hadir. Gimana? Yang off cam nanti nanti saya anggap nggak hadir loh. Dan sisanya berarti 38 dikurangi 29, 9 orang ya. Nggak masuk ya. Mana Izin Ibu PJ? saya. Tolong dicatat dulu, screenshot dulu. Ini Baik kita Ibu. mulai dulu ya. Oke, kemarin itu kita membahas tentang asuhan pada bayi dengan ibu sifilis, gonore, dan PROM lebih dari 18 jam serta meningitis ya. Jadi kalau kita bahas tuh sebetulnya nggak jauh-jauh beda sama HIV AIDS, walaupun mungkin kalau HIV AIDS kemarin kan ada ada PPAM ya, pencegahan penularan AIDS pada anak dan ibu gitu. Slide. Kita tahu semua bahwa bayi baru lahir itu rentan terhadap infeksi yang ditularkan tentunya dari ibu dan lingkungan. Kalau dari ibu kan berarti itu bisa dari salur atau dari pada saat hamil atau dari vagina pada saat persalinan. Sedangkan dari lingkungan kita bilangnya infeksi nosokomial ya. Kasus-kasus COVID yang terdahulu itu pernah menjadi sebuah acuan keluarga besar kami ya. Persalinan di rumah sakit meninggal setelah kontrol dan ternyata mendapatkan COVID-nya itu pada saat kontrol di rumah sakit gitu. Nah kan itu menyedihkan sekali ya gitu. Persalinannya berjalan lancar, semua sehat. Ternyata saat kontrol ibunya kena COVID dan meninggal ya, tidak tertolong. Nah, itu infeksi nosokomia. Pengenalan dini dan penanganan yang tepat tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencegah morbiditas dan mortalitas tadi. Kita lihat bagaimana transmisi vertikal infeksi ibu ke bayi dan resiko perinatal yang meningkatkan kerentanan serta dampak signifikan pada luaran neonatal. Slide. Apa itu transmisi transplasental? Nah, sifilis, penyakit sifilis ini jadi disebabkan oleh sawar uri tadi. Jadi dari bayi melalui plasenta. Berarti ini konsepnya adalah pada saat kehamilan, ya. Dan ini bisa menyebabkan sifilis kongenital. Gitu. Jadi dia benar-benar si apa sifilis ini begitu lahir menyebabkan masalah pada bayinya. Yang kedua, paparan perinatal. Paparan perinatal itu gonore. Sama paparan perinatal itu bisa tadi AIDS juga bisa menjadi paparan gonore dengan ditularkan melalui persalinan ya. Karena sekret vagina bayinya keluar terinfeksi dan ini bisa menyebabkan kebutaan atau optalmia neonatarum juga bisa. Selebihnya kebutaan.
Bagaimana tanda klinis dari sifilis kongenital ini? Biasanya dia terlihat pembengkakan dari hepar. Kalau secara inspeksi kita bisa lihat ruam kulit dan rinitis atau snafles ya, ada kelainan tulang juga. Kalau gonorrea neonatal itu infeksi mata yang terjadi dalam 2 sampai 5 hari setelah lahir. Ada sepsis dia, gitu ya. Ini kita lihat seperti ini nih contoh-contohnya. Bayi-bayi yang tiba-tiba 2 hari udah sakit mata itu kan pasti salah satunya itu yang harus kita lihat. Terus penata laksanaan. Protokol penanganan bayi baru lahir berisiko atau terinfeksi sifilis dan gonorrea itu sangat penting ya. Yang pertama screening, yang kedua profilaksis, yang ketiga follow up dan monitoring. Saya rasa ini bisa kalau bayi-bayi lahir di rumah sakit itu yang perlu kita waspadai pada saat kita melakukan kunjungan rumah KN1, KN2 atau KN4 ya. Tapi kalau bayi-bayi yang memang dari awalnya sehat lahir di kita, terus kita tahu track recordnya atau riwayatnya tidak ada masalah sih sebetulnya aman. Ya. Makanya kalau bayi-bayi yang lahir di rumah sakit amannya dia kontrol lagi ke rumah sakit, gitu ya, supaya jika ada hal-hal yang terjadi itu memang itu masih dalam batas dan kewenangan rumah sakit. Kita tidak disalahkan ya. Lanjut. Terus yang terakhir adalah definisi PLM. PROM itu prolonged rupture of membran atau apa? Bahasa kitanya? Bahasa kitanya apa? Nabil? Membran teh bahasa kitanya apa? PD ya. Ketuban pecah dini 18 jam sebelum persalinan. Apa komplikasinya? Sepsis, pneumonia, dan meningitis. Ya. Jadi, kalau Anda menemukan pasien-pasien dengan KPD, itu hati-hati karena nanti bisa menyebabkan komplikasi pada bayinya. Slide. Bagaimana diagnosis dan pemeriksaan? Tentu SOAPIR itu tetap dipakai ya, data subjektif, objektif. Terus assessment, terus planning, di objek, di objektif jangan lupa data-data penunjang gitu ya. Sis lengkap yang tadi ya. Saya rasa Anda kan sudah pernah belajar tentang anamnesa ya. Nah, anamnesa itu salah satunya untuk mengecek ini. Oh, dia ada riwayat ini, nanti bayinya bisa jadi ini kalau lahir. Nah, itu jadi lebih ke preventif sebetulnya. Jadi kalau data subjektif, objektif, swabnya Anda betul anamnesanya, maka kita akan bisa sedikit lebih prepare terhadap kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi pada ibu dan bayi. Gitu. Itu fungsi anamnesa. Jadi bukan hanya sekedar nanya nama, umur, kehamilan yang keberapa kali, itu nggak begitu konsepnya. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari data objektif dan data subjektif yang berkaitan dengan kelanjutan dari asuhan apa yang akan kita berikan sebagai seorang bidan. Kalau Anda lihat data, identitas data tuh sampai riwayat kehamilan terdahulu dan segala macam, itu sebetulnya sebuah sinyal pada saat nanti ada sesuatu itu pada ibu kita bisa waspada gitu di kehamilan persalinan nifas saat ini. Begitu ya. Jadi itu pasti sambung menyambung mengkait kenapa kita anamnesa sebanyak itu. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu dia ada riwayat kenapa ibu dirujuk ke rumah sakit, bagaimana kemarin ketubannya, kapan pecahnya gitu kan. Nah, terus biasanya kalau lama banget juga ibunya bisa infeksi dan itu juga bisa infeksi ke bayinya juga ya. Kalau KPD itu kan harus dirujuk ya. Nanti akan ada cek labnya gitu untuk melihat benar ini KPD atau bukan. Ya, lanjut. Bagaimana strategi penanganan ini sebetulnya di rumah sakit ya, karena tidak bisa dikerjakan di kita. Terpenting adalah monitoring dan eh, pemeriksaan TTV dan termoregulasi terutama. Ya, ada kasus-kasus bayinya
Kadang dia gangguan nafas atau asfiksia. Apalagi kalau KPD-nya ditambah dengan mekonium. Nah, itu yang paling berbahaya. Banyak kejadian KPD, bayinya mau BAB, mekonium, kental, masuk aspirasi ke dalam pernafasan, dan itu biasanya tidak tertolong ya kalau mekonium masuk ke pernafasan bayi. Pencegahan selanjutnya adalah profilaksis antibiotik pada ibu untuk mencegah transmisi infeksi. Yang paling mengkhawatirkan adalah kalau KPD itu satu tadi aspirasi mekonium, yang kedua adalah tromboeboli, pembuluh darah terbuka, ketuban masuk ke dalam, lanugo dan segala macam masuk ke pembuluh darah. Nah, itu kadang menyebabkan kematian ibu mendadak ya. Yang itu yang dikhawatirkan. Jadi KPD nggak bisa dianggap sebelah mata, karena kalau sudah ada masuk eh, eh, tromboemboli, masuk ketuban ke pembuluh darah karena pembuluh darah pecah terbuka. Wah, itu sepertinya biasanya sih tidak tertolong ya ibunya. Lanjut. Selanjutnya bayi dengan meningitis. Kalau ini kita tahu sendiri ya, meningen selaput otak. Jadi TIS itu, kalau TIS kan kita tahu berarti itu artinya infeksi ya. Kondisi ini kedaruratan medis dan angka morbiditas dan mortalitasnya juga tinggi. Penyebabnya itu adalah Streptococcus tipe B dan E. coli. Hati-hati E. coli ya. Kita tahunya E. coli kan buat diare doang ya. Ternyata dia bisa menyebabkan meningitis pada bayi ya. Resikonya tinggi terutama di awal, di di neonatal tuh luar biasa ya, di perinatal luar biasa. Lanjut, gejala dan tanda klinis dari meningitis adalah banyaknya asimptomatis ya. Tiba-tiba bayinya kayak nggak sadar, tidurnya ketibraan banget gitu ya. Kadang kita, aduh, ada ibu-ibu suka nggak tahu ya bayinya tibra pisan, eta boboknya neng nggak mau nyusu 4 jam, 5 jam, 6 jam. Padahal mungkin dia gangguan penurunan kesadaran ya. Ada letargi dan nggak mau menyusu, kadang-kadang kejang. Nah, kalau sudah kejang, ya itu sangat bahaya untuk bayi-bayi baru lahir. Ya, terus kadang kita lihat nih, salah satunya adalah kalau terlihat sekilas, kalau kalian pemeriksaan fisik pada bayi itu fontanella menonjol dan ada suhu yang nggak begitu bagus tuh, lihat ya. Fontanelnya tuh menonjol keluar, kan dia harusnya cekung ke dalam terus berdenyut ya. Ini agak-agak menonjol gitu ya, itu juga harus hati-hati. Slide. Diagnosis meningitis itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan fungsi lumbal dan pencitraan USG atau MRI. Dan eh, kalau kita lihat ini kultur darah dan penanda laboratoriumnya yang dilakukan oleh rumah sakit, sehingga memang kalau ada kasus seperti ini, ada kejang, fontanel menonjol, udahlah rujuk aja. Apalagi demam ya, apalagi awal-awal persalinan. Next slide. Penata laksanaan meningitis, kalau kita lihat antibiotik ini di rumah sakit ya, suportifnya cairan, kontrol kejang, observasi, berarti ini juga untuk suhu dan monitoring. Biasanya terapinya 2 minggu sampai 3 minggu ya. Itu ada yang em, apa? Mungkin ada yang bisa berbulan-bulan, tergantung dari prognosis dari dan kondisi dari bayinya itu sendiri. Kalau tidak ada infeksi sampingan lain ya rata-rata di 2 minggu sampai 3 minggu sudah sembuh. Tapi kalau ada double disease gitu, jadi ini akan membuat prognosis menjadi lebih buruk lagi. Selanjutnya, pencegahan infeksi neonatal itu penting banget ya. Kalau kita lihat tadi sifilis gitu kan, itu disebabkan karena penyakit menular seksual ya, sama seperti HIV/AIDS. Terus kalau kita lihat KPD itu juga kan sebetulnya infeksi chorioamnionitis ya. Ya, disebabkan juga karena bakteri infeksi. Awalnya ya PMS juga. Meningitis itu juga sebetulnya berawal dari PMS dan higienitas yang buruk.
ya. Sehingga memang pada saat hamil itu, kenapa ibu hamil begitu seolah-olah manusia paling yang harus diratukan? Karena kaitannya untuk bayinya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kita perhatikan gitu, penyakit-penyakit ini sebetulnya dibilang langka tidak, karena banyak kejadiannya, apalagi KPD ya, dan kita tidak bisa tentukan dari awal gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ini bisa dicegah, tapi kadang-kadang juga tidak. Pencegahan pertama ya tentu dengan mencegah infeksi menular seksualnya ini. Kalau untuk 3 kasus ini, ya, jadi penggunaan kondom setelahnya gitu. Dan kalau bicara ibu hamil itu sebetulnya mungkin pernah dengar dari dokter Oljin bahwa trimester pertama ibu itu tidak boleh demam tiba-tiba. Flu batuk demam di trimester pertama itu berbahaya untuk janin. Itu jadi 4 bulan pertama tuh benar-benar dijaga. Ya mungkin ada yang suka hiperemesis ya parah banget. Tapi dia tidak demam itu tidak masalah. Kalau demam tandanya kan berarti ada mikroorganisme tertentu di dalam tubuh ibu yang bisa jadi dia nanti masuk ke transplasenta ya dan menyebabkan kelainan-kelainan pada bayi. Salah satunya misalnya labiopalatosisis gitu ya. Itu bisa jadi atau spina bifida atau polidaktil dan segala macam. Sehingga ketidaksempurnaan itu terjadi akibat dari timbulnya penyakit atau mikroorganisme yang masuk pada awal-awal persalinan atau di trimester 3 persalinan. Jadi sepertinya Anda memang harus membaca ya penyakit-penyakit apa yang timbul di awal, pertengahan, dan persalinan. Kayaknya dulu saya punya bahan dari Frog Marta. Nanti saya kasihin ke Anda ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan persalinan ya. Nanti saya cari dulu ya yang bisa dijadikan referensi dan dibaca jurnal-jurnalnya. Sekarang tuh jurnal-jurnal tuh banyak banget ya. Kalau Anda mau baca hal yang begini tuh, wah, enak banget kalau rajin baca tuh enak banget. Meskipun mungkin di balik segala kesibukan Anda sebagai mahasiswa yang luar biasa padat jadwalnya, tapi saya rasa literasi itu wajib dilakukan. Terutama pada saat nanti persiapan pada saat praktek. Jadi pada saat praktek juga harus baca. Jadi kalau kami dulu ya mau praktek itu berasa mau ujian. Jadi kalau mau ke lapangan, kami pasti baca. Baca penuntun belajar, baca materi itu gitu. Ya, saya kan angkatan pertama D3 Kebidanan ya, di Jawa Barat ya, di Akpid Bandung tahun 98. Jadi kami tuh kalau masuk ruangan pasti dites selalu sama bidan-bidan mama, sama dokter-dokter objin tuh. Kami diperlakukan seolah-olah seperti koas, seperti dokter objin, seperti residen. Sehingga kalau mau masuk ruangan, berpraktek pagi, sore, malam, kami pasti baca. Selelah apapun pasti kami baca. Karena akan selalu ada tes, akan selalu ada pertanyaan. Ekspektasi mereka terhadap kami itu sangat tinggi ya. Tapi kadang-kadang kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan cuci-cuci dulu ya. Kan banyak juga yang cuci-cuci kita ya ada sih di beberapa rumah sakit. Bahkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin kami tidak diperkenankan mencuci alat zaman waktu itu ya. OB masih sedikit. Tapi justru kami harus melakukan kegiatan menolong persalinan dan lain. Nah, eh kami itu satu hari ya kalau nolong partus itu dulu itu bisa 3 sampai 5 orang tuh sendiri. Walaupun mahasiswanya itu 10 orang, tapi satu hari tuh kalau dinas tuh 3 sampai 5 menit udah dapet tuh. Saya jadi pulang ya skill kita memang jadi mumpuni, ilmu kita juga bagus dan kita karena kita ready ya, kita prepare gitu. Sama seperti Anda juga. Ini kan salah satu ilmu yang nanti akan ditanyakan mungkin oleh ibu-ibu bidan di lapangan atau pasien atau dokter objin kalau lagi pas ada gitu. Kalau dulu dokter-dokter objinnya memang aware ya karena kan memang sedikit mahasiswanya gitu. Jadi kami di situ dianggap sebagai expert gitu ya. Yang lain kan masih D1, sedangkan kami sudah D3 kala itu. Nah, Anda juga menurut saya mungkin begitu. Walaupun sekarang kita uh, materinya sebentar, banyaknya memang harus dibaca gitu. Kalau nggak salah sih ada jurnalnya ya, bisa share jurnal, Kak Rizka.
Ada yang kritisi saya menolong partus 3 sampai 5 hari. Harusnya 3 sampai 5 orang ya. Oke, nah ini tentang kita lihat ininya ya. Saya juga waktu S3 belajar lagi yang ini sama prof saya gitu. Jadi ya nggak bisa kita merasa bahwa udah belajar itu harus gimana. Jadi memang ternyata memang eh di sini nanti saya kasih ya. Bagus nih ya. Sipilis, bakteri, komplikasinya serius. Nanti Anda bisa baca ya. Bakterinya Treponema pallidum. Menyebar melalui kontak seksual, namun jika ibu hamil terinfeksi, janinnya pasti terinfeksi melalui organ ya. Terus awalnya di Amerika, kasusnya itu lebih dari 3.800. Ya, kan tadi tadi kita lihat bayi kematian janinnya lahir mati dan kematian bayinya juga sangat tinggi ya. Dan ini biasanya terjadi pada bayi yang tinggal di area tertentu atau kelompok ras dan etnis tertentu di Amerika. Kalau di kita sih, ya kalau kaitannya dengan penyakit kontak seksual ya Anda bisa paham area mana ya. Tahun 2022, 700.000 kasus sifilis kongenital ini terjadi. Dan ibu hamil yang menderita sifilis tapi dia tidak menerima pengobatan untuk sifilis itu berisiko tinggi untuk kelahiran eh, prematur dan kelangsungan hidup bayi mereka terancam atau stillbirth ya, lahir mati ya. Kita lihat gejalanya seperti apa di sini. Eh, Asimptomatis tadi ya. Terus, nah, ini ada sipilis, sorry, ke bawahin. Nah, sipilis kongenital dini, gitu kan. 3 bulan pertama kehidupan. Itu ada lepuhan, ada ruam, gitu. Kadang kan kita, oh jorok, katanya itu ibunya, dan lain-lain, dan lain-lain. Padahal enggak ya. Oke aja. Em, Biasanya kita lihat terdapat retakan di sekitar mulut atau lendir nanah atau darah. Atau bisa juga keluar dari hidung ya. Biasanya kelenjar getah bening, dis, hepatosplenomegali gitu ya, ada hepar dan splennya besar. Kalau sipilis ini jarang bikin mata jarang terjadi peradangan mata atau otak, kejang, meningitis. Dalam 8 bulan pertama kehidupan biasanya tulang kartilago ya, terutama tulang rusuk juga ini menyulitkan bayi untuk bergerak dan dapat membuat tulang berkembang tidak semestinya. Ini kalau ininya kayak gini tuh ya, kayak lepuh-lepuh ruam begini ya. Oke. Kalau yang lambat itu yang 2 tahun gitu ya, luka hidung tulang tumbuh. Saya pernah mendapatkan informasi dari kakak kelasnya dulu yang bekerja di daerah Baduy Dalam kalau nggak salah. Bagaimana kesulitan yang dihadapi olehnya pada saat dia bekerja menjadi bidan desa di luar, tapi menjadi sebuah perjuangan dengan pahala yang luar biasa besar dan pengalaman yang tidak bisa didapatkan tentunya oleh yang lain. Dan kasus bayinya kayak gini, kalau ya kalau sipilis ini dia, kalau orang lihat wah itu penyakit kutukan ya bisa jadi karena mungkin ya karena kontak seksual yang tidak aman ya. Pasti awalnya kan karena pasangan yang ganti-ganti dan lain-lain itu juga bisa terkena awal. Jadi kalau dibilang penyakit itu kan bisa jadi untuk anaknya, tapi orang tidak tahu bahwa ini adalah sifilis gitu. Hmm. Kondisinya sangat parah melepuhnya. Tuh saya dikasih foto, dia akhirnya nggak ASI gitu susu dan sebagainya. Cerita cerita mereka itu sangat-sangat luar biasa dan kami apresiasi pada mahasiswa-mahasiswa yang berjuang di garda terdepan seperti itu karena tidak semua orang bisa dan mau ya, Anda juga belum tentu mau gitu. Saya ingat sekali tahun 2000 saya ditawari menjadi bidan desa di daerah saya di Cianjur ya. Saya menolak karena waktu itu saya sudah keenakan jadi NGO keluar keluar keluar
ke sana ke sini ke luar pulau, ke sana ke sini ke luar negeri gitu ya di saat saya masih muda. Tapi bukan berarti saya tidak mau menjadi bidan desa karena pada saat saya menjadi NGO WHO di P2KS dulu menjadi trainer, ternyata saya itu kekurusyukan juga ke bidan-bidan desa untuk melihat bagaimana skill mereka dan bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan di lapangan untuk kabupaten-kabupaten dengan angka kematian ibu bayinya tinggi. Oh, akhirnya saya jadi bidan desa juga, walaupun mungkin di situ hanya 1 minggu sampai 1 bulan ya. Tuh. Terus kita lihat ini diagnosis sifilis pada bayi baru lahir itu biasanya dari sampel kulit yang tadi kita pakai itu ya. Dan kalau lambat itu dari tes darah ibu. Kita lihatnya diagnosis sifilis kongenital biasanya hasil tes tapi penampakan luarnya seperti tadi. Terus ke atas. Nah, untuk bayi dan anak kecil hingga usia 2 tahun yang memiliki gejala sifilis itu biasanya tes darah spinal tap ya. Nah, kalau yang lambat biasanya dokter curiganya dari pemeriksaan fisik yang tadi eh, dan gangguan-gangguan spesifik seperti peradangan mata, kelainan bentuk gigi dan tuli ya itu awalnya dari sifilis. Sebetulnya jahat ya penyakit seksual itu kalau boleh dibilang jahat ya jahat. Makanya memang safety sex itu memang wajib ya dilakukan. Oke, ini penisilin sudah nggak dipakai dulu tuh ya, tapi masih di ini. Penisilin yang terbaru ya, penisilin lama nggak? Lanjut, pencegahannya rutin tes sipilis di trimester pertama, triple eliminasi yang kemarin. Sipilis, hepatitis B, dan HIV ya. Nanti plus cek HB gitu. Saya ingat persalinan saya kehamilan saya yang keempat saya malah di trimester 3 gitu ceknya ya baru ketahuan HB-nya 3 penyakitnya aman HB-nya justru yang rendah sampai akhirnya harus eh, saya waktu itu harus transfusi 5 labu gara-gara berasa sehat kerjaan kesana kesini saat hamil ya. Oke, kayaknya masih ada yang lain ya. Nanti saya kirim ya, Nabila ya. Baik, Ibu. Tinggal baca aja ya. Nah, biar kalian bisa bacanya sambil tiduran gitu. Ya, ya ini Anabel ya. Paling seneng banget kalau sudah baca-baca yang begini. Kenapa? Karena kalau sudah buka yang begini tuh nanti nyambung terus nyambung. Ini lebih asik lagi nih, tapi saya rasa Anda bisa baca. Sekilas besarnya tuh begitu, banyaknya boleh dibaca sendiri-sendiri ya. Nanti saya kirim ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada lah ya, baca aja ya. Tapi tolong diingat adalah yang pertama, kalau Anda baca tentang 3 hal ini, baca di awal di anamnesa. Kira-kira riwayat kehamilan persalinan dulu gimana. Terus penyakit infeksi jangan lupa ditanya, Ibu apakah eh, apa namanya sekarang keputihannya berbau, berwarna, gatal segala macam itu ditanya juga ya. Terus apakah sudah pernah cek apa namanya sebelumnya dan trimester 1 wajib triple eliminasi. Apakah sudah melakukan triple eliminasi? Kalau belum, segera lakukan triple eliminasi. Jadi berawal dari anamnesis itu adalah kunci kita untuk bisa mengetahui dan menggali apa tindakan yang harus kita lakukan pada kasus-kasus seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi saya kirim ininya. Seperti janji saya kemarin sebentar ya, Bill ya. Nggak lama ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ini berarti 37 orang ya. Ada 1 orang dia yang nggak hadir dia. Siapa yang nggak hadir dia? Izin, Ini Ibu. kemarin. Siapa? Rawat jadinya 37 mahasiswa. Memang 37 ya. Berarti hadir. Tiara, Tazki, Tania, mau ada yang ditanyakan? Izin Ibu Tidak tidak ada, apa saja? ini Ibu tidak ada. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Berarti udah selesai ya, saya untuk kelas ini ya. Bill? Siapa sih PJ yang suka WA saya tuh Nabila kan?
Izin betul, Ibu. Nggak ada lagi, Bill, yang udah beres ya? Izin Ibu sudah beres semuanya. Terima kasih, mohon maaf ya. Kalau dosenmu yang ini sok sibuk banget, jadi baru bisa ngajarnya hari ini. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.